Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam acara perdana sebenarnya ini, acara perdana dari Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur, sebuah podcast yang digagas oleh KPU Kaltim. Ada Bung Muhasan Ajib sebagai Komisioner KPU Kaltim di ruangan ini, dan kemudian Bung Saiful. Bung Saiful ini adalah mantan Bawaslu atau Ketua Bawaslu selama 10 periode. 10 periode, 10 Dua tahun, periode, Bang. maaf. 2 periode, 10 tahun, dan 10 tahun. sangat luar biasa. Tentunya sangat memahami sekali apa yang menjadi undang-undang dari nomor 7 tahun 2017 ya, tentang pemilu. Jadi materi kita hari ini tentang kesiapan KPU menghadapi pemilu 2024. Baik, kita akan langsung mengarah kepada memulai diskusi kita selama 30 menit ke depan. Kita coba bahas kisi-kisinya. Bang Ajib, saya akan memanggilnya Bang Ajib saja, dan kemudian nanti juga Bung Saiful supaya ada perbedaannya. Ya. Ini Bang Sidubung ya. Oke. Bang, gimana KPU Kaltim ini sepertinya sudah jalan on progress, ya kan, sudah bulan September sekarang, kita tinggal menghadapi 5 bulan lagi pemilu pada tanggal 14 Februari 2024. Ya. Jadi kalau dilihat dari sisi KPU, progresnya ini sudah bagaimana nih? Ya. Pemilu serentak ya, Pilpres dan Pileg 2024 ya, tepatnya di 14 Februari ya. Ini sudah di launching ya oleh KPU pada tanggal 14 Juni 2022 ya. Ini pemilu ya karena inklusif ya, nasional ya, bukan hanya di Kaltim saja. Jadi semuanya sudah melaksanakan tahapan ya, mulai persiapan ya, dan saat ini sudah di penghujung di persiapan, dan siap ya untuk melaksanakan tahapan-tahapan yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia. Karena di tanggal 14 Februari yang tinggal sekitar 5 bulan lagi ya, semua masyarakat yang telah memiliki hak pilih ya, terdaftar dalam DPT nanti akan memilih pilihannya, datang berbondong-bondong ke TPS ya. Dan saat ini ya beberapa tahapan sedang berjalan ya, karena dalam pemilu ini sebetulnya bukan hanya KPU saja, sebetulnya ada lembaga lain, ada Bawaslu, juga ada DKPP. Dan untuk suksesnya pemilu juga ada beberapa pihak ya. Bukan hanya KPU, tapi juga pemilih, seluruh warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih ya, usia 17 tahun, telah memiliki KTP ya, berdomisili juga di Indonesia, bahkan yang saat ini sedang di luar negeri pun memiliki hak pilih ya. Di sana dibentuk ya TPS LN atau TPS luar negeri. Oke, sekarang kita masuk saja langsung ke Kalimantan Timur. Yeah. Persiapannya pemilih sekarang sudah didata. Yeah. Berapa nih jumlah pemilih kita nih di Kalimantan Timur? Jumlah dalam DPT yang sudah ditetapkan ya, angka persisnya 2.700.000 sekian ya. Memang ada penurunan dibanding pada saat pemutahiran data pemilih dari data mentah. Karena pada saat pemutahiran ini ada beberapa data ganda yang anomali itu, sehingga dicoret. Ada yang terdaftar di Samarinda, namun terdaftar juga di kabupaten kota lain. Nah, kemudian disinkronkan, dicek domisilinya di mana oleh petugas Pantarlik. Nah, kemudian ditemukan ternyata saat ini domisili di Samarinda, maka di daerah lain harus dicoret ya. Ini terkait artinya saat ini jumlah yang 2.700 sekian itu masih selalu mengalami perubahan. Yeah. Masyarakat tidak perlu panik, ini bahwa ini sedang terus diperbaikin gitu ya. Yeah. Karena biasanya Pak Saiful, ini yang paling dulu di Bawaslu pasti kan itu paling sering terjadi keributan, kericuhan, keriuran di masyarakat. Ini masalah data pemilih. Iya. Oke, lanjutkan Bang Ajib. Nah,
untuk lebih memperkenalkan ya ke masyarakat apa yang sedang dilaksanakan ya tahapan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur dan juga KPU Kabupaten Kota ya, maka pada hari ini ya kita mencoba ya tayang perdana ya di podcast yang pada hari ini ya, dengan mengundang narasumber dari luar juga, pengamat politik yang juga orang yang sudah tidak asing lagi karena sebelumnya 2 periode menjabat sebagai ketua Bawaslu. Dengan saya sendiri ya di KPU Provinsi Kaltim memangku divisi sosialisasi pendidikan pemilih juga sumber daya manusia ya. Sehingga ingin mencoba memperkenalkan diri supaya masyarakat juga tahu apa sih yang dilakukan oleh KPU Kaltim. Dan saat ini sedang sibuk-sibuknya ya, kalau tidak melalui media sosial ya, melalui podcast atau media sosial yang lain, masyarakat tidak tahu. Sepertinya kok adem-adem saja sosialisasinya, seperti apa bentuknya, kapan mulai kampanye ya. Ya ini masyarakat perlu tahu. Dan yang paling penting ya, masyarakat ini harus tahu hari H-nya. Saya yakin sudah tahu persis ya. 14 Februari hari Rabu itu tahun 2024 ya, bertepatan dengan peringatan anak muda ya, Hari Kasih Sayang. Maka kita ya dengan slogan ya di Hari Kasih Sayang ya, maka KPU di 14 Februari ya Hari Kasih Suara untuk kita semua. Hari Kasih Suara. Hari Kasih Suara ya. Bang Jip. Ya jadi memang kan tanggal 14 itu sudah ditentukan, tetapi masyarakat, sebagian masyarakat mungkin masih ada yang tidak terdata. Tadi soal hak pilih tadi. Iya. Mungkin dia kelewat atau masih di rumahnya belum terpampang kertas stikernya ya kan. Rumahnya. Apa yang harus mereka lakukan ketika hak pilih mereka belum terdata? Ya. Jadi saat ini ya syukur alhamdulillah ya KPU RI juga sudah menyiapkan aplikasi ya. Ya, KPU juga tidak mau ketinggalan. Sekarang anak muda ya, apalagi anak milenial, transaksi juga harus menggunakan aplikasi ya. Nah itu terutama anak-anak yang masih sekarang umur 17 tahun tetapi belum sampai di saat nanti bulan Februari tentunya nih kan, dia kan sekarang belum punya hak ini, punya hak. Tetapi mungkin tanggal Januari nanti atau Februari tanggal 16 mereka punya hak. Bagaimana menyikapinya seperti ini? Ya. Jadi pada saat pendataan pemilih hingga dan hasilnya ditetapkan sebagai DPT ya, KPU sudah mendata. Walaupun pada saat Pantarlih mendata di bulan Februari kemarin ya 2022 usianya memang belum 17 tahun. Tapi melihat tanggal lahirnya. Kalau tanggal lahirnya tanggal 14 Februari 2007 atau sebelum itu, berarti tanggal 14 Februari 2024 sudah 17 tahun. Sudah memilih hak pilih dan pasti orang tersebut ya, nama tersebut masuk dalam DPT. Walaupun hari ini di bulan September belum 17 tahun. Oke, untuk kasus-kasus yang seperti ini saran KPU gimana supaya dia langkahnya kemana dia harus melangkah? Jadi kita ada aplikasi ya, cek DPT online ya, yang disiapkan dan dibuat oleh KPU RI ini untuk mengecek, untuk mempermudah ya. Jadi hanya dengan menggunakan HP yang Android ya, dan bisa digunakan untuk internet ya, bisa ngecek langsung, tidak perlu menanyakan ke PPS di kelurahan atau PPK di kecamatan atau KPU kabupaten kota ya. Tinggal membuka aplikasinya, cek DPT online ya, kemudian ikutin fiturnya ya, arahnya, kemudian memasukkan NIK kita ya, kemudian masuk di pencarian ya. Langsung muncul di situ apakah diri kita sudah terdaftar atau belum ya. Khususnya pemilih pemula nih, anak-anak SMA ya, yang usia 16,5 tahun ya, begitu ngecek, oh ya sudah terdaftar, oh namanya si A terdaftar di TPS berapa, desa atau kelurahan apa, kabupaten apa ya. Nah, jika seandainya ya anak tersebut ya lahirnya di 14 Februari 2007, kemudian belum masuk dalam DPT ya, bisa melapor nanti ya, bisa ke KPU kabupaten kota ya KPU terdekat ya, untuk memastikan supaya dirinya didaftar ya.
Nah, setelah didaftar nanti bisa mengecek ya nama tersebut sudah masuk dalam DPT. Ya. Baik, ini kita masuk di peserta. Ya. Calon-calon peserta yang ya, sudah. tadi kan pemilih ya. Ya pemilih. Nah, nanti kita ngomongin. Kita minta jawaban dulu dari pengamat politik tentang situasi pemilih tadi. Bahwa sekarang ini salah satu kerawanan yang dilakukan di pelaksanaan pemilu setiap tahun adalah juga termasuk soal data-data pemilih ini. Ya kan begitu. Bahkan sekarang kita dapat data lagi bahwa Kalimantan Timur itu termasuk 5 yang terawan. Saya kaget ini. 5 terawan. Bahkan diumumkan oleh Kapolda. Penilaiannya apa ini? Iya, saya juga bingung. Padahal selama ini aman-aman aja. Aman-aman saja. Jadi kita bingung dari mana ini data. Mungkin karena Pak Bung Saipul adalah ketua Bawaslu selama 10 tahun dan kemudian mengetahui persis apa tingkat kerawanannya, mungkin bisa menjelaskan dulu hal-hal yang seperti ini. Silakan Pak. Iya, terima kasih Bang Uco. Ya memang kita bicara pemilu 2024 ini perlu serius ya, karena ini kan merupakan start awal ya dari RI ini melaksanakan pemilu yang serentak, pemilu dan pilkada di satu waktu yang sama. Nah yang kedua, memang ini salah satu bagian skenario norma atau aturan gitu ya, bahwa pelaksanaan tahapan pemilu nanti akan beririsan dengan pilkada di 2024. Nah dengan demikian penting sekali tahapan pemilu yang ada saat ini kan itu nanti akan menjadikan data, terutama kalau nanti DPT ya, itu nanti akan menjadikan data utama untuk nanti menyambung ke DPT pilkada. Nah sementara untuk DPT pun dalam ketentuan Undang-Undang 7 2017 itu mempunyai peluang nanti masuk ke proses sengketa. Jadi nanti kalau ada peserta pemilu parpol misalnya, atau nanti calon presiden dan wakil presiden menggugat DPT itu diperbolehkan. Kalau nanti dianggap itu banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta. Nah yang kedua memang Kaltim kalau dari sisi DPT itu sudah dari dulu tuh Bang Ucok itu selalu rawan dan itu jadi masalah. Dulu catatan saya dulu yang sering terjadi pengurangan itu adalah Kutai Timur. Itu ada sekitar 3.000 bahkan ada sekitar 5.000 itu dikurangi dari DCS ke DPT. Setelah verifikasi faktual kita melakukan pengawasan dan ada juga beberapa rekomendasi kita ke KPU, waktu itu akhirnya dikurangi sekian ribu gitu. Nah fakta ini menurut saya juga menjadi catatan bagi teman-teman KPU Kaltim bahwa ada sesuatu sebenarnya gitu ya, karena ini kan beberapa kali pemilu itu terulang Bang Uco. Itu terulang. Ada orang mati mencoblos. Iya masuk DPT gitu kan. Ada orang yang sudah pindah ke tempat lain itu masih masuk DPT. Jadi kalau saya simpulkan waktu itu ya indikator utamanya itu terjadinya demikian itu adalah diantaranya adalah karena beberapa daerah itu adalah merupakan wilayah-wilayah tambang dan perkebunan. Nah ini kan banyak orang yang mobile dari luar provinsi itu yang berada di sana, akhirnya itu pada saat DPT itu dimutakhirkan gitu dari DCS ke DPT itu tadi ada yang pindah, ada yang pindah domisili atau juga bahkan pindah ke provinsi lain. Ya itu mestinya memang ada diantisipasi dari awal gitu. Nah yang tadi pertanyaan Bang Uco terkait dengan kerawanan tadi itu ya. Itu datanya memang dihimpun oleh Bawaslu RI itu adalah di tahun 2022. Bahkan sebelum saya waktu itu berakhir di September 2022 itu pun juga sudah di launching oleh KPU bahwa ada sekian provinsi yang rawan dan Kaltim itu masuk di 5 besar. 5 besar. Nah, indikator utamanya itu adalah pertama terkait dengan politik uang. Nah, jadi Kaltim dianggap rawan untuk politik uang. Yang kedua itu distribusi logistik pemilunya. Ada beberapa daerah itu masuk rawan gitu. Nah, yang ketiga netralitas penyelenggara pemilu. Ini terutama yang ad hoc. Saya kira bukan hanya jajaran KPU tapi juga jajaran Bawaslu juga ada Panwascam, PKD dan juga PTPS. Ini juga dianggap rawan dan juga jajaran KPU seperti PPK, PPS dan KPPS. Kemudian yang lainnya itu adalah terkait dengan keberpihakan ASN. Nah, ini memang kalau hemat saya sebenarnya itu lebih rawan di saat pilkada sebenarnya ketimbang pemilu. Tapi dari data kita penanganan pelanggaran pemilu 2019 itu ada beberapa ASN itu yang disanksi sedang untuk Kaltim. Misalnya perbuatan misalnya begini, perbuatannya itu adalah misalnya mengkampanyekan caleg tertentu
Iya. Pada saat ada waktu itu yang saya ingat itu adalah ada saat itu ada kegiatan MTQ di sebuah kecamatan itu, camatnya itu mengumumkan ASN ya, nama camat ya. ASN, nama caleg di dapil dia gitu. Itu ada yang melapor, kemudian kita proses dan itu memang salah satu pelanggaran. Yang kedua itu adalah melike. Jadi melike di Facebook itu Bang Uco. Di media sosial. Media ya. sosial, Oh, like, ya. Like. ada foto caleg itu di like gitu ya. Iya. Artinya Jadi oke lah, tangan ini di Facebook tuh ya. berbahaya juga gitu. Oke. Yang ketiga itu ada suami atau istrinya itu ASN. Jadi ada suami atau istri caleg gitu. Oke. Memang kita juga menurut saya juga agak repot Bawaslu untuk menindak gitu ya. Kalau misalnya suaminya caleg atau istrinya caleg, sementara dia ASN, kan nggak mungkin memisah orang suami istri kan? Jadi kasus-kasus itu yang juga terbanyak waktu ditanganin oleh Bawaslu. Bawaslu ya. Termasuk 5 item tadi. Ya, jadi itu beberapa indikator yang menjadi rekomendasi ke Bawaslu RI, sehingga mungkin itu yang dihimpun dikompilasi oleh Bawaslu itu menjadi tadi akumulasinya Kaltim masuk 5 besar di seluruh Indonesia. Gitu. Artinya barang 5 besar tadi yang diumumkan oleh Bawaslu RI, iya. Itu bukan semata-mata tiba-tiba muncul. Bukan ya. Memang ada kasuistis yang memang Fakta. terjadi di sini. Oke. Iya. Jadi itu fakta dari pemilu atau pilkada sebelumnya plus dari pengamatan terakhir dari Bawaslu di Kaltim sebelum menyampaikan data ke Bawaslu RI. Sehingga itu kesimpulannya. Tapi menurut saya begini, Kaltim ini kan dari sisi begini, ini kan juga terpengaruh oleh ini Bang Ucup, juga norma atau aturan yang mengaturnya ya. Misalnya begini, kepala daerah, bupati, wali kota atau gubernur itu kan tidak ada larangan untuk menjadi ketua partai politik. Ya. Sehingga perbuatan atau kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan itu kadang-kadang kan agak tipis-tipis tuh mengarah ke kepentingan politik praktis mereka dengan sebagai kepala daerah. Nah, sehingga nanti ini juga yang kemudian memunculkan berbagai pihak tadi yang saya sebut dengan tidak netral tadi. Sebenarnya di Kaltim itu yang paling utama itu tidak netral, ASN gitu ya, di saat pemilu dan pilkada. Penyelenggara juga adalah masalah yang rawan. Yang kedua adalah netralitas juga dari ASN.